praktek, saya praktisi, saya bukan ilmuwan. Jadi kalau saya tidak menyalahkan majelis hakim, saya mau teman pahamilah. Kita serius, tapi pengadilan nggak boleh pahami. Jadi saya mengatakan yang logis itu tidak harus benar. Yang benar ada logika. Justifikasi adalah pembenaran dengan logika-logika untuk mendukung justifikasi. Maaf, saya tidak menuduh siapapun. Karena setiap mundur 2 minggu putusannya apa? Kalau ini terulang lagi akan ini belum mungkin mundur lagi mau sampai kapan kita main. Jadi saya mengatakan daripada repot sudah sepakatnya sama ilmu loyal kita lah, enaknya bagaimana gitu ya. Ini mau udah dengan hormat nih, tadi kami di media suruh pahami. Justru karena kita ngerti hukum, kita nggak paham begini ini nggak paham gitu. Nah, yang kedua, yang mulia. Sebentar ini ngobrol antara kuasa hukum. Maksud saya begini, ini kan boleh. Justru karena kita ngerti hukum, kita nggak paham begini ini nggak paham gitu. Nah, yang kedua, yang mulia. Sebentar ini ngobrol antara kuasa hukum. Maksud saya begini, ini kan boleh interupsi. Soal 2 minggu yang mulia, karena ngantar surat 9 hari. Itu kan dalam zaman teknologi yang sekarang kan bisa pakai kurir. Kemudian kalau mau juga berpahami yang menjadi akasa namanya Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung Jadi yang jalan sekarang bukan ya kenapa kita dipaksa harus 2 minggu padahal teknologi bisa jawab itu dengan kurir bisa jawab itu. Itu kenapa saya mengatakan bahwa 2 minggu alasannya semuanya logis, tapi di mindset kita, maaf bukan ada. Saya memberitahu ada di sini ilmu yang saya belajar namanya mind management. Kita bisa membaca orang putusannya mana itu bagaimana berpikir, sehingga kesimpulannya yang logis itu belum tentu justifikasi itu mesti oke. Tapi yang betul mesti ada logika. 9 hari dan itu justifikasi bisa karena sebelumnya 2 minggu lalu masa yang kayak gini-gini hanya pengen dahati. Saya juga kasihan sama disuruh. Jadi pertanyaannya kami serius. Saya orang dalam hukum. Saya mengatakan kalau memang majelis hakim dalam posisi kalau. Jadi pertanyaannya kami serius. Saya orang dalam hukum. Saya mengatakan kalau memang majelis hakim dalam posisi kalau. Saya sudah mengatakan persepsi. Di sini solusinya bagaimana supaya nggak diteriakin dan juga dari disiplin ilmu kita masing-masing kita punya acuan. Saya tidak memasuki mestinya saya nggak ngerti hukum, tapi karena dipakai logika mindsetnya begitu, mindsetnya mengatakan nggak begitu. Jadi kembali ini rekan-rekan acara kita. Ya kalau kembali ke kita mesti ada surat kuasa. Sulit begini. Jadi karena ini tidak ada surat kuasa, saya kira supaya harus dikeluarkan. Jadi kalau tidak ada surat kuasa, tapi masih bisa berstatus sebagai kuasa. Gitu. Jadi mohon ini sebaiknya dikeluarkan untuk ini dan berikutnya sedikit lagi, kalau saya persepsi yang diarahkan dan saya sudah menerima 6 memang bisa supaya mundur-mundur kalau ada juga kalau memang tidak pastikan tidak teroleh ini kapan entah 2 minggu lagi entah kapan kalau tidak lengkapi tidak akan jalan. Saya orang berpikirnya begitu. Ada target jadi main-main. Tidak mundur 2 tahun. Yang mulia, saya bertanya nih.
sampaikan, mesti ada surat tanda tangan dari Jokowi yang bersangkutan. Tidak bersedia karena mereka, bukan saya. Orang-orang yang tidak bisa diam itu. Sampaikan prinsipal ini perkara perdata, itu kan perkara perdata. Dalam perkara perdata itu sudah ditegaskan dalam Perma 1/2015 masih ada mediasi. Jika tidak ada mediasi, maka apapun putusan majelis hakim pada akhir perkara itu bakal dihukum. Itu ada akibatnya jika tidak dilakukan mediasi. Dalam Perma 1/2016 juga dijelaskan mediasi itu bisa berhasil seluruhnya, bisa sebagian objek, bisa sebagian subjek. Yang saya perhatikan dari tadi adalah bahwa penggugat berkeberatan dengan kehadiran tergugat satu, yang dalam tanda petik di sini hanya didasarkan pada surat panggilan, kan begitu. Kemudian dari tergugat satu tadi sudah menanggapi, kemudian dari penggugat meminta kepastian dari majelis, dan ketua majelis sudah menyampaikan bahwa majelis hakim dalam hal ini tidak mempersoalkan itu. Namun jika ada keberatan, silakan dituangkan di dalam jawab jinawah. Kenapa seperti itu? Dalam perkara perdata itu kan memang urutannya adalah setelah para pihaknya hadir, di sini ada hadir sebagian pihak, ada T2 sama dengan ada semua ya, kecuali T1 yang dipersoalkan oleh penggugat. Soal T1 dipersoalkan oleh penggugat bahwa dia dianggap tidak mewakili, itu adalah argumentasi dari penggugat yang nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim dalam putusan akhir. Apakah argumentasi itu beralasan dan kemudian dikabulkan sehingga putusan nanti akan diucapkan tanpa hadirnya tergugat satu. Saya hanya mengingatkan saja, urutannya harus seperti itu. Jadi setelah mediasi gagal, baru pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian, kesimpulan dan putusan. Apapun putusannya, kalau tidak dilakukan mediasi, maka akan fatal demi hukum. Saya hanya mengingatkan itu. Maka apakah memang dalam perkara ini tidak akan dilakukan mediasi karena keberatan? Saya hormati argumentasi yang mulia, akan tetapi terjadi lompatan berpikir, tidak sistematis. Kalau bicara urutannya sebelum mediasi, surat kuasa dulu. Surat kuasa dulu harus clear. Ada tanda tangan Pak Jokowi. Bagaimana mediasi orang surat kuasanya enggak? Bagaimana objektif, sistematis, toleran.
berhak mewakili. Bahaya putusannya, bahaya mediasinya, bahaya karena dia tidak sah. Mediasi. Bila memang tidak sah, tergugat satu sekarang mediasi dengan tergugat kuasa. Silakan nanti dalam mediasi. Sedang mengizinkan tergugat satu. Silakan ditandatangani, ini sudah tahapan mediasi tahapan berkas dulu. Catatan lagi terakhir, kami mau mediasi, sangat mau. Boleh. Tapi dengan orang yang sah. Surat pelaksananya yang apa? Mediasi itu tahapannya setelah tahapan berkas. Itu tahapannya. Tidak sabar untuk mediasi. Tapi orang yang tidak berkepentingan di dalam ruang sidang ini tidak mau mediasi dengan pihak yang sudah sempurna. Salah satu hakim di sini, apabila saudara tidak menyetujui tergugat satu tidak ada dalam mediasi, itu adalah berhadapan dengan hakim mediator berikutnya. Ya. Kan saudara alasannya tidak ada seperti itu. Salah satu hakim di sini, apabila saudara tidak menyetujui tergugat satu tidak ada dalam mediasi, itu adalah berhadapan dengan hakim mediator berikutnya. Ya. Kan saudara alasannya tidak ada seperti itu. Tanggung jawab yang mulia, ini masih tanggung jawab yang mulia. Hakim aja di sidang ganti Jokowi. Nanti tanggung jawab. Sidang akhirat hakim. Ya, kewenangan kalian masih di sini, makanya majelis menunjuk hakim mediator. Ya mulia, dari awal kami sudah sumpahkan bahwa kewenangan persidangan ini masih ada di tangan majelis yang sekarang ini. Dan kami dari awal menyatakan untuk kita masuk ke tahapan berikutnya, kami sudah menyatakan kepada kami untuk tidak bisa melibatkan tergugat satu kalau tidak bisa menunjukkan kuasa hukum yang lemah seperti itu. Dan kalau jika majelis hakim tetap mengatakan itu, ya kami tetap menghendaki agar tergugat satu tetap tidak diikutsertakan atau diusir dari persidangan itu, karena masih kewenangan daripada majelis dan saat ini bukan kewenangan dari hakim mediasi atau mediator. Itu agenda yang berbeda yang mulia. Ya, sahabat yang sudah mengatakan sikap dari tadi dan kesempatan tidak menerima sikap hakim. Kalau dari awal persidangan ini garbage in, garbage out, sampah masuknya sampah, keluar juga sampah yang mulia.
terbuka satu untuk diusir atau tidak dibayar dalam persidangan yang mulia. Yang tidak bisa memberikan eskalasi yang terjadi dalam persidangan, kami melihat yang mulia pasang badan untuk yang sah yang memiliki legal standing. Tapi yang mulia memaksakan kami untuk segera bermediasi. Kami melihat ini sebagai tanda-tanda bahwa peradilan ini telah dicampur tangani oleh kekuasaan. Silakan hakim ganti.